Masih ingat sama Bapak nggak? Iya Pak. Hah? Sehat Pak. Alhamdulillah. Nggak ada luka-luka. Nggak ada ya? Mulus badannya. Karena kan di sini diurus. Si anak hilang telah kembali. Si anak hilang telah di depan mata. Alhamdulillah. Oke teman-teman, tadi ini sedikit menegangkan ya, sedikit menegangkan sebenarnya. Pada saat kita mau beli bekal ke Indomaret, Bapak Didi loncat dari mobil, nggak tahu nih dia mau kabur atau hal-hal yang lain. Dia jalan sekitar 50 meter, lari, terus dia menggelinding di jalan, dia tiduran di jalan, katanya kepalanya sakit. Kemudian dia minta rokok. Habis itu makan. Nah, alhamdulillah ini sekarang lagi makan. Dia bilang kepalanya udah nggak pusing. Padahal ini udah makan yang ketiga kali, teman-teman. Makan yang ketiga kali. Ya, mudah-mudahan nih habis makan, ngerokok, udah segar lagi Pak Didi. Ya. Ya, nggak pusing lagi. Nanti kita masuk mobil. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Teman-teman, kita sekarang sudah masuk tol dari Serang menuju Purwakarta. Nah, di sini kita ditemani oleh Bapak driver yang handal, Pak Iwan. Ya, ini Bapak Iwan memang sudah terlatih untuk keluar kota dan tidak diragukan lagi nih. Di sini juga ada seorang pemuda dari Anyer, Zafira Atifa. Nah, ini channelnya Zafira Atifa. Ya, teman-teman, mohon bantuan di subscribe agar channelnya lebih berkembang dan lebih banyak lagi ODGJ yang terbantu. Nah, yang di tengah ini ada Brian, kameramen merangkap editor Zafira Atifa. Nah, yang di sampingnya mana? Om Gondrong. Nah, ini Ifki alias Om Gondrong. Nah, ini adalah kameramen Detik Asa sekaligus editor. Nah, di belakang ada Bapak Didi lagi tiduran. Nah, lagi tiduran. Lagi lelah. Oke, teman-teman, semangat ya. Semangat. Nah, nggak ngantuk. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan kami. Semoga perjalanan kami dilancarkan. Oke teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam, kita sampai di Purwakarta. Tepatnya kita belum tahu nih di mana. Nanti kita lihat aja. Ya, oke teman-teman, yuk kita. Ya, berarti benar ya, alamat yang kita tanya kemarin itu benar. Jadi dia masih nyambung. Tapi pertemuan pertama kita, pertanyaan kita tuh nggak kurang nyambung ya jawabannya. Nah, setelah kita mandiin, setelah kita rawat gitu, kita bisa nyambung, kita jadi tahu alamatnya Pak. Oh iya, waktu sebelum bilangnya juga begitu Sewaktu-waktu nyambung, ngobrol, kayak biasa aja gini. Iya. Sewaktu-waktu.
ya gitu. Iya, dia lama karena kan rusak. Mah ingat sama bapak nggak? Iya Pak. Hah? Sehat Pak. Alhamdulillah. Gimana Pak Didi? Wah. Iya, Ibu Ya. samperin. Pak Didi ingat ibunya. Ya. Oh ya? Bayu ASI. Bentar, Pak. Salah. Iya. Salah obat. Ganti obat. Waktu itu ganti obat. Saya nebus obat. Risperidon. Risperidon. Udah satu lagi tuh. Risperidon, Leximer itu kan selalu saya tebus obat. Pas mau diminumin paginya jam 3 udah nggak ada kata adiknya. Iya. Di situ saya udah Iya. iya sayang. Oh, masih ingat. Alhamdulillah, ternyata masih ingat. Iya, masih ingat. Ini Masih ingat. Lama Bu. 22 Maret 2020. Saya udah cari, saya udah hubungi Dinsos Purwakarta. Terus udah Dinsos Purwakarta saya kantor polisi gitu. Terus radio udah. Saya tapi saya ada telepon dari budenya, katanya ke sana. Saya susul. Kemana? Ke Kramat Jati. Iya. Udah gitu saya ke sana cari-cari di ini kan masih hangat-hangatnya. Saya cari di kampung rambutan sama bapaknya berdua saya. Terus saya sampai sewa angkot cari-cari ke Pemda yang setiap yayasan saya datangi. Nggak ada, udah yayasan katanya udah dikembali-balikin yayasan kosong semua, yayasan Jakarta Timur. Jadi ingat ibu enggak? Itu mana? Ingat ibu enggak? Ingat ya? Ingat. Nanti nggak boleh kemana-mana lagi, ya di rumah aja. Terus teratur, yang penting nih teratur minum obat. Iya, enggak. Saya selalu teratur minum obat karena ini tiap bulan di Bayu ASI berobat. Ini aku nggak minum obat nggak diminum, gimana ini? Saya udah cari-cari semua terus Dinsos Jakarta Timur, Dinsos DKI Bu Yuyu, terus Dinsos Bogor, semua udah pokoknya saya udah ke yang STTP udah Pak Purwanto. Ya karena kayak gini kalau udah kehabisan obat dia akan kumat. Iya. Makanya Enggak, obat mah ada. Cuma Iya. satu saya Nggak diminum. saya tebus yang risperidon. Risperidon. Pagi ini enggak ada di kata adiknya. Jadi udah setahun ya? Iya. Saya 22 Maret kemarin juga restart. Saya udah ini pokoknya saya udah pusing. Mau tiduran? Iya, mau tiduran ya. Ya cari kasih tidur. Kalau sebelum ganti obat mah dia walaupun kemana-kemana juga pulang. Ganti obat. Kok pagi-pagi si Didi kemana ya? Kagak ada. Saya nyari-nyari sampai ke Jakarta setiap ini saya didatangin. Udah putus asa lah nyari gitu. Keadaan begini musimnya gitu. Bukan didiamin, bukan. Nyari ya. Dicari. Kalau yang lihat internet itu YouTube gitu. Kalau saya sih di HP kurang paham gitu, kurang paham. Cuman tadi ada telepon dari katanya ntar aja Bu, tunggu kabarnya. Sore ada beritanya begini. Oh udahlah. Ya. Jadinya saya mau jemput langsung rental mobil dari sini ke sono, cuman keadaannya susah juga lah nyari mobil rental. Makanya minta tolong nanti sama si AA yang ngobrol, kalau bisa mah bawa aja ke sini.
waktu kalau luka di tangan itu tadinya udah luka Enggak, apa belum, Pak? enggak ada luka-luka. Nggak ada ya? Tapi mulus badannya. Karena kan di sini diurus. Gemuk asalnya. Gemuk. Hmm. Makan juga sehari sampai 3 kali 4 kali. Nah, nggak pernah saya ngasih makan dikasih sendiri, ngambil sendiri. Terus kalau misalkan alat kelamin itu pakai gimana? Bagus, Bagus. normal. Sekarang tuh gimana ya Bang? Makanya saya tadi Iya, ngeliat di jadi- YouTube kaget. Gini ya. Ya, jadi udah lihat Bu? Iya. Udah lihat ya. Ya, jadi ya mungkin ini ya biar kita ngumpul kita ngomong ya. Kita bicara. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, setelah menempuh perjalanan kurang lebih 5 jam dari Serang menuju Purwakarta, tepatnya di Kampung Bojong, ya di rumah Bapak Didi. Jadi tujuan kita mengantarkan Bapak Didik. Alhamdulillah setelah video kita tayang, keluarga Bapak Didik terkonfirmasi bahwa beliau berasal dari Purwakarta. Malam ini kita sampai di sini mengantarkan Bapak Didi, dan alhamdulillah usaha ibu, usaha bapak yang begitu panjang mencari Bapak Didi sekarang sudah menemukan hasil. Si anak hilang telah kembali, si anak hilang telah di depan mata. Alhamdulillah, semoga kedepannya tidak terjadi lagi hal yang seperti ini. Kita berharap inilah hal awal dari kesembuhan Bapak Didik. Nah, pada saat penemuan kedua itu kita bersihkan ya. Kita bersihkan, kita potong rambutnya gitu. Nah, kita ajak ngobrol, tapi masih belum begitu dapat ya ininya, informasi yang validnya belum nggak dapat ya. Gitu. Nah, dapatnya kemarin ini waktu pertemuan kita yang ketiga ya. 3 hari yang lalu kita datangin lagi, kita ganti balutan. Gimana kondisinya waktu itu? Kondisi itu agak mengering, jadi ini juga udah Sudah, betul. Ya, alhamdulillah. Yang tadinya banyak nanah, Bu. Nah, begitu kita buka kemarin, ini sudah bagus. Sudah bagus, sudah mulai mengering, sudah timbul jaringan-jaringan merah. Jadi kalau luka itu ketika timbul jaringan merah, daging merah, itu sudah tanda-tanda penyembuhan. Alhamdulillah. Jadi nanah-nanahnya, belatungnya sudah nggak ada gitu. Dan di penisnya juga alhamdulillah sudah mulai ada perbaikan. Tapi ini belum kita ganti balutan. Sebenarnya tadi rencana nih hari ini kita mau ganti balutan, cuman kita udah kadung jalan gitu. Nah, ini ceritanya sebenarnya tadi pagi kita kan mau ngantarin makanan, mungkin sekitar jam 9-an saya mau ngantar makan gitu. Saya cariin, kok nggak ada. Kurang lebih 3 jam saya keliling, mutar-mutar terus nggak ketemu. Akhirnya saya pulang sore-sore, keponakan datang. Itu Pak Didik kok ada di sana katanya gitu. Ternyata Bu, itu jauh dari tempat, jauh dari tempat penemuan awal kita. Nah, saya khawatir ini Bapak Didinya takut kabur. Makanya sudah, saya langsung kejar, kita datangin, alhamdulillah ketemu, langsung dibawa ke rumah. Nah, langsung dibawa ke rumah. Sebenarnya ini kesini nih sebenarnya nggak ada rencana, nggak ada ini juga karena tempat dari saya ini jauh Bu, jauh. Juga dadakan, udah segera udahlah, nggak mungkin mau kita lepaskan ke jalan lagi, hilang pasti, nggak mungkin. Ya udah, jalan sesuatunya udah kita harus berangkat malam ini karena nunggu dari Purwakarta ke Serang lama gitu. Ya sudah, jalan satu-satunya kita harus berangkat malam ini. Ya alhamdulillah kita sampailah di sini. Ya. Ini berobatnya gimana ini ya? Obat nggak perlu yang mahal-mahal. Cukup di tingkat terendah ke puskesmas, itu sudah gratis semua. Ya mungkin Ibu udah tahu mungkin biasanya kemana? Ya, Bayu Asih ya. Bayu Asih itu apa? Rumah sakit. Rumah sakit. Pakai BPJS? Iya. Iya, itu sudah tepat. Kalau sudah BPJS? Sebelum hilang, Iya, tiap bulan dia yang jalan sendiri. Udah apal semua. Oh, dia sendiri? Iya. Oh iya. Berobat setiap bulan sendiri. Minta rujukan sendiri. Apa-apa udah saya kerja, saya tetap diantar sama saya. Berobat di Bayu Asih sekitar 2 tahun. Setiap bulan.
Ini ya karena obatnya saya terus diganti, nggak minum obat. Ini kan udah ada 1 tahun nih hilangnya. Iya, Maret kemarin. Tapi BPJS mah Bayar terus saya. Oh, BPJS itu ya Yang saya bayar mandiri. Oh, mandiri ya. Tetap saya bayar terus. Iya. Soalnya takut suatu saat jadi ketemu saya repot lagi di saya ngurus-ngurusnya. Tetap aja saya bayar. Pas 3 hari corona hilangnya. Tuh, saya yang saya khawatirkan ada COVID gini, mungkin orang nggak bakal mau biar mau naik mobil nggak boleh apa gimana. Tuh saya udah pikirannya udah macam-macam aja. Pasti nggak boleh. Budenya telepon, ada Didi ke sini. Budaya kenapa nggak ditahan, malah dikasih uang suruh pulang. Sedangkan yang penting budaya nggak tahu bahwa dia kumat apa gimana. Biasanya kan pulang. Dia walaupun ke Jawa pulang. Kok ini enggak gitu. Saya cari-cari sampai, aduh ya ampun, saya udah nggak itu sarapan enggak. Semua keluarga bilang jangan terlalu banyak pikiran untuk sakit. Saya juga masuk rumah sakit. Udah berapa kali masuk rumah sakit saya juga. Ya nggak kepikiran. Ya. Namanya anak. Ya. Kalau berobatnya kan ke klinik ini Gunung Putri. Jadi harus dirujukan di rumah sakit, soalnya Gunung Putri mungkin nggak ada nyediain obat-obat seperti ini, makanya rujukan ke Bayu Asi. Iya. Di puskesmas nggak ada? Kalau ke puskesmas justru puskesmas bilang ini BPJS-nya kan Gunung Putri, jadi dia nggak mau terima karena BPJS-nya Gunung Putri. Oh gitu. Ya Kak, sebenarnya gini, kalau itu jauh ya dari tempat ibu? Puskesmas. Iya Gunung Putri. Gunung. Gunung Putri ini di seberang. Oh gitu. Iya. Jadi ke situ berobatnya? Paling ya kalau dia sakit-sakit meriang, nggak enak badan itu dia berobat sendiri, ada kartunya. Tapi kalau setiap bulan mah pasti ke Bayu Asi. Oh, ke Bayu Asi. Iya. Jadi saya harus dirujukan lagi baru pulang. Ya. Jadi karena ini memakai BPJS, jadi kan mumpung ke rumah sakit ya. Nah langsung aja nanti minta rujukan ke urolog. Gitu. Jadi biar di rumah sakit umum. Iya, rumah sakit umum itu tipe apa ya, rumah nggak tahu mungkin ya. Rumah sakit besar. Iya ada. Oh ya ada, udah ada mungkin kalau memang rumah sakit besar. Dirujuk sama mereka gitu. Karena itu nanti dia akan tersiksa sekali Bu. Ketika kita nggak obatin, nggak tanganin itu akan tersiksa dia ketika kencing. Kasihan. Sebetulnya serga saya gini, waktu itu saya sampai sempat ke Pak Dedi Bupati, ya istrinya kan yang jadi Bupati, nggak ada anak saya hilang, saya nggak tahu bantuan gitu, Pak Dedi, tapi nggak ada ini di IG-nya, nggak ada jawaban, nggak ada apa. Saya udah gimana gitu minta tolongnya, yang jadi ini tuh ya saya biaya ini, takutnya kalau BPJS kelas 3 nggak menerima biaya besar-besar. Oh nerima kok Bu, tetap kok. Jadi gini Bu, jadi jangan berpikiran saya ambil yang kelas 1 pelayanan akan lebih bagus. Tidak. Mau kelas 1, mau kelas 2, kelas 3, pelayanan tetap sama gitu. Yang membedakan nanti fasilitas ketika dirawat, fasilitasnya berbeda. Mungkin yang kelas 1 di kamarnya misalnya ada kulkas, yang kelas 2-nya tidak. Atau yang kelas 1 2 orang, kelas 3-nya 4 orang. Ya, ada juga. Itu aja bedanya. Hanya beda itu. Ada juga dari obat juga katanya. Kayaknya sih nggak terlalu banyak ya perbedaannya, nggak terlalu banyak. Jadi gini, jadi ketika kencing Pak dia nggak bisa berdiri. Saya perhatikan kencingnya dia selalu duduk. Ini gimana, jadi ini harus ganti perban? Ya itu ganti perban Bu nanti. Jadi kalau kencing ini kan harus, kalau berdiri kan bisa berdiri nih kalau keluar dari sini. Tetapi karena dia kencingnya keluar dari sini harus duduk.
Karena kalau enggak, ini basah semua celananya. Maka kalau lihat dia kalau kencing buka celana. Karena kencing itu dari sini keluar, dari bawah keluar. Kalau dia Luka apa gimana? luka, bolong. Ada bolong. Iya lu bolong, bikin bolongan. Kan tadinya mau putus. Tapi Itu bikin bolongan tersendiri-sendirinya. Betul. Ya karena infeksi udah kebuka. Jadi lubang yang ini tuh enggak langsung ke sini ya. Keluarnya ke sini. Ininya udah putus. Ya, yang di depan ini udah acak-acakan ini. Udah nggak sempurna, udah nggak bagus, anatominya udah nggak bagus, bentuknya udah nggak bagus, udah nggak bagus lagi. Saya udah langsung ada telepon dari SPP juga, nanti dikasih kabar ya Bu. Ternyata dia tuh sudah tahu bahwa ini ada di Serang, Pak Purwanto itu. Iya, taunya dari ini kita, dari video kita. Udah gitu saya gini WA juga, Pak, ini ada kabar gini dari adiknya gini-gini dari Serang. Emang iya Bu, gitu. Ngomong kenapa nggak kasih tahu, saya mau kasih kejutan buat Ibu. Dia banyak meliput gitu. Tapi Pak katanya biar ini takut hilang lagi, saya lebih baik diantar aja ke sini. Saya lihat di YouTube sore sama bapaknya sama adiknya yang bungsu. Ini Mas Didik, benar ini Mas Didik katanya. Jadi ngenalin ya? Ya iya. Ngenalin. Ya jelas saya kenalin, makanya saya minta fotonya. Pak Purwanto ngirim foto yang masih agak gondrong. Itu yang masih pakai abu-abu. Oh ya, yang bajunya. awal ya. Ya itu masih Jadi yang gondrong. nemukan awal itu teman saya ini Bu. Iya. Iya, ini yang nemukan awal, Zafira Atifa namanya. Jadi nama channelnya Zafira Atifa. Nanti boleh Ibu lihat di ininya, di YouTube-nya. Iya. Nah, karena di saya tuh nggak ada. Yang pertama sekali ada di Zafira Atifa. Zafira Atifa. Nah. Kalau ini kan Detik Asa. Ini Detik Asa. Nah, ini Zafira Atifa. Nanti cek di sana. Itu ada penemuan awal Pak Itu Didik. apa dia jalan kaki ke Serang apa naik mobil? Soalnya ini dia jalannya kuat. Ya bisa aja mungkin karena kayak gini-gini memang dia jalan terus. Iya. Dia berjalan terus, sifatnya berjalan. Saya sempat tanya ke kiainya. Jadi percuma ibu cari itu, ibu cari sini. Padahal dia ada sebelah sana berapa meter dari itu. Tapi dia jalan nggak mungkin ketemu. Katanya gitu. Ya memang susah Bu kayak gini. Karena cepat sekali pergerakannya. Karena orang seperti Ini jalannya cepat. Biasanya dulu kan saya beliin gitar karena dia pintar nyanyi, Beli apa? Pintar nyanyi, pintar main gitar. Jadi saya bukan menyuruh dia suruh ngamen untuk nginin pikirannya dia suka. Jadi kalau dapat uang ngamen beli kaos, jadi beli kaos buat jajannya dia sendiri, bukan untuk mata pencarian diharuskan. Karena buat terbuka pikirannya gitu kan. Tapi ternyata mungkin pas ganti obat dia jalan pas di angkot, antaranya itu di angkot itu katanya ada yang kasih uang 50 dikasihin gitarnya tuh. Yang pertama hilang nggak ada, yang kedua saya beliin lagi, yaitu diambil katanya ini uang 50. Tapi Bu tipenya dia suka ini nggak kalau di rumah itu nurut atau gimana? Nurut sekali ya. Iya. Nggak pernah ada kekerasan, ngamuk atau apa? Nggak ada ya. Nggak pernah. Cuman dia mah kalau ada umat ya bukan diam. Lihat. Nggak ada rusak-rusak barang? Nggak ada. Belum pernah. Nggak pernah ya. Bagus. Iya belum pernah. Nggak pernah dia. Kelihatannya kayak sangar gini, nggak pernah nurut. Dia nurut banget. Makanya saya pikirnya gini, pasti dia balik lagi nih dalam 1 minggu juga. Soalnya kemanapun dia pergi pasti dia tahu pulang. Ini kok nggak tahu pulang. Dia kenapa? Ke Jawa juga dia main, Bu minta ongkos ya Bu ya. Jadi ke Jawa, ya pulang. Jadi saya berarti ini lukanya masih luka ya. Masih Bu, itu nanti di ini aja bisa dibuka kok. Ibu juga buka nggak apa-apa, nanti Ibu cuci aja. Atau dibawa ke puskesmas, boleh. Ya. Kalau ke Gunung Putri Boleh nggak apa-apa. Gunung Putri itu dia khusus ini
Gangguan jiwa yang bukan? Enggak. Bukan, oh bisa. Klinik biasa. Klinik biasa. Dia kalau pusing-pusing Bu, Didik pusing, meriah, ya udah ada kartunya klinik terdaftar. Oh, jadi dia udah hafal sekali ya? Hafal sekali, ke Bayu Asi juga dia sendiri, sampai sudah tahu perawat-perawatnya udah kenal Didik Wijanarko. Iya, mungkin ya sekarang kok kenapa Didik dalam setahun ini kok nggak ada berubah. Saya sempat pernah Didik menghilang Mbak, gitu. Saya minta ke dokter Firama dokter jiwanya, dokter Firama, saya minta ini apa sama dokter John, ada dokternya sama dokter Firama, saya minta obat yang ini jangan diganti, maksud saya gitu. Pas itu udah pulang dokter Firamanya, terus Didik nggak pulang balik lagi, obatnya ada tersimpan risperidonnya. Saya sampai hafal risperidon, Reximer sama Ikalep, itu saya semua sampai hafal obat-obatnya Didik. Itu obat-obat ini dari dokter ya? Iya, kita nebus nggak beli lagi kan? ya, iya, kadang-kadang kan saya sempat pernah sampai nebus 1 juta lebih, selisih karena mungkin amal obatnya bagaimana. Terus pernah juga 400.000. Kenapa masih bayar? Ya nggak tahu. BPJS? Iya, udah. Rutin seperti itu Ibu bayar? Enggak, lama-lama cuman selisih 100, terus selisih lagi berapa, terus lama-lama saya bilang ke itu, kenapa sih bisa harus ada selisih gitu. Akhirnya lama-lama enggak, tapi yang nggak tahu mungkin karena dia ganti obat. Ya mungkin Dia tahu kalau mau minum obat, jam-jamnya minum obat, sehari 3 kali, ada yang sepotong, ada tahu dia udah paham ya. Tapi saya dilihatin minum obatnya, takutnya nggak minum, tapi memang diminum. Saya selalu gini, kalau mau tidur, kalau malam, Didik udah minum obat belum? Udah Bu. Coba saya hitung, saya lihat, oh iya ada patahnya gitu. Ya. Saya kalau soal berobat gangguan kejiwaannya sih memang saya tinggal rujukan ya, pasti masih ada ya. Tapi ini saya yang iya, nanti konsulnya ke bagian ini, ke bagian bedah. Ke bagian bedah aja dulu. bagian bedah. Nah, bagian bedah nanti yang akan periksa nanti. Oh, harus kontrol ke urolog gitu. Jadi bedah dulu. Iya. Tapi ini sebenarnya sih sudah nunggu penyembuhan kok, udah bagus. Yang ini, Iya. ini ya. Nah itu yang bahaya tuh yang itu. Iya. Kalau ini mah udah aman kok. Tapi ininya memang udah rusak. Tapi kalau Rusak. masih ada kehidupan lagi nggak kalau seandainya? Mudah-mudahan masih hidup. Diikatin. Diikat. Itu kita sama itu tuh gimana? Iya, diikat. Karet. Karena memang orang-orang kayak gini mah suka ngikat-ngikat, apa aja diikat, tangan-tangan diikat, apa aja diikat, Pak. Ini maaf Bu, waktu jadi kayak gini gimana? Berapa tahun yang lalu ya? Iya. 2013 ya Pak. Kapan Mas? Mulai sakit ini, Mas. Gini, mulai sakit itu 2013. Saya ini ke mana? Ke apa tuh Pak? Pesantren. Pak, sini Pak. Bukan, pesantren Islam ada yang ini. Terus Si Paisan. Terus nikah adeknya sampai nggak pakai itu, nggak pakai wali. Kan harusnya ini yang wali. Yaitu 2013. Tapi udah berobat. Terus ada yang nyaranin coba ke Bayu Asi. Tahun-tahun di Bayu Asi berobat. Ya yang nggak berobat tuh ya dari Maret sampai Ya, sebenarnya Ibu ini udah tepat. Ibu udah pintar membawa pengobatan ke tempat yang tepat. Iya. Hanya saja waktu itu mungkin ganti obat, dia kumat gitu. Iya. Makanya saya langsung ke dokter. Iya, Ibu udah pintar. Jadi Ibu tepat pengobatan Ibu. Jadi Ibu tidak membawa ke tempat-tempat yang lain yang nggak jelas gitu. Alhamdulillah gitu. Nah, jadi terkait dengan penyakit ini Bu, kita mencoba untuk menghapus stigma negatif ya, stigma negatif terhadap orang-orang gangguan jiwa ini ya. Nah, jadi kenapa kita membuat konten-konten seperti ini, kita publish, yaitu salah satunya untuk edukasi bagi masyarakat yang menganggap penyakit ini adalah aib. Ya, sesungguhnya tidak. Ini bukan aib.
Penyakit sini bukan aib. Siapa yang mau penyakit ini? Ini memang sudah kehendak Tuhan ya. Sudah kehendak Tuhan. Siapa saja bisa kena. Jadi kita nggak perlu malu. Ini juga ada dosen. Iya, betul. Ada pokoknya banyak sekali. Betul. Jadi kita nggak perlu malu. Kita harus terbuka. Kita jangan seperti orang zaman dulu yang kolot. Orang zaman dulu ketika punya keluarga gangguan jiwa, dikurung di kamar, dipasung di kamar biar tidak terlihat orang karena malu. Nah, Ada banyak teman. betul. Nah, jadi jangan sampai kita perlakukan keluarga yang sakit seperti itu. Karena nanti akan bertambah parah ya. Ketika mereka kita kucilkan, ketika mereka kita kurung, penyakitnya akan bertambah berat. Tadi nggak mau diliput katanya malu, kata saya ngapain malu-malu gitu, nggak perlu malu. Salah. Sampai kapan kalau mau malu? Sampai kapan? Jadi gini Bu, seharusnya ibu sebagai ibu bangga. Saya punya anak seperti ini, saya ngurus, saya terbuka, saya nggak malu. Ibu itulah ibu sejati. Saya nggak malu. Nah, jadi seperti itu Bu. Ya, kalau kita ngikutin malu, sampai kapan kita harus malu? Kalau di jalan juga Ibu harus bangga. Ibu harus bangga sebagai ibu yang benar-benar mengurus anak. Gitu. Dulu suka mengeluh nggak Bu? Ada bisikan-bisikan? Iya. Ya, Iya. Ada bisikan-bisikan katanya. Terus gimana ya Bu Didik pengen diruqyah. Ya nanti ya berobat aja dulu. Belum sempet saya ruqyah. Ada bisikan itu schizofren. Itu namanya schizofren. Kemana juga biasanya yang paling ingat ke saya. Iya. Ke saya paling ingat. Apanya? Paling ingatnya dia ke saya, ke bapak. Nah, kalau pagi-pagi itu berangkat ngamen ya kan dia usahanya daripada ngelamun ngamen aja gitu. Iya, masih penting. Ini pasangan biar senang. Kalau lagi ada rezeki dia dapat 100.000 apa 80.000, pulangnya bawa rokok buat bapak. Oh, jadi pengertian ya? Iya. Karena ya kok Habib nggak pulang-pulang gitu. Saya bukannya nyuruh dia memata pencarian ngamen. Iya. Bukan, ini mah. Jadi biar dia Happy lah. Iya happy, enggak ini. Ya itu. Kalau di rumah kan berbendung, ngelamun gitu kan? Iya. Jadi pas ngelamun ini ya karena dia agak beda. Pakaian juga. Pakaian kotor udah nggak mau pakai, dia nyuci sendiri pakaian. Udah kotor cuci Tapi sendiri. dia orangnya nggak mau kotor. Kotor. Ya, oke teman-teman, setelah sekian jam kita di sini, ya udah ngobrol-ngobrol panjang lebar. Udah saatnya kita pulang karena mengingat kita nih jauh. Tapi demi kemanusiaan, demi membantu ibu, bapak, sama Didik ya. Alhamdulillah kita masih bisa membantu gitu ya. Kita datang ke sini ya, alhamdulillah anak ibu yang ibu cari-cari selama ini, yang ibu sudah habis-habisan mencari, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan pikiran, mengeluarkan uang gitu. Alhamdulillah udah kami antarkan ke sini gitu. Ya, alhamdulillah udah di depan mata ibu. Ya, alhamdulillah sudah di depan mata ibu. Syukur alhamdulillah. Ya, sekarang kami mau pulang dulu. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti perjalanan kami. Saya Detik Asa. Saya Jafir Atifa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.